Karena kalau ukur orang lain, kita nanti terjebak pada ukuran yang keliru. Kalau ukuran kita bisa melihat prakteknya kita sendiri-sendiri. Kira-kira kita itu sudah selamat. Nah, tapi jangan buru-buru dijawab nih. Ya, karena di sini di akhir ayat ini gini. Innallaha wa taqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan bohong gitu maksudnya. Maksudnya kalau memang belum samina wa ta'na, yang ngomong belum samina wa ta'na, takutlah kepada Allah. Enggak. Kenapa? Karena kata Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu segala isi hati. Allah tahu. Jadi kalau kita prakteknya itu belum samina wa ta'na, lalu kita ngomong samina wa ta'na, ya jadi kuyu, ya. Nggak benar gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hai orang-orang beriman, nah ini loh. Islam itu tentang hukum, itu sudah sejak dulu ya. Perintah untuk menegakkan keadilan. Artinya bahkan seandainya langit runtuh, bumi terbelah, itu tetap harus tegakkan keadilan. Harus. Janganlah kebencian kamu, kata Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kamu terhadap satu kaum atau seseorang pribadi itu membuat kamu tidak berbuat adil. Jangan loh ya. Misalnya gini. Misalnya nih. Sampean dimintai pendapat tentang mana yang salah dan mana yang benar. Ya. Mana yang salah, mana yang benar. Lalu antara si Pak Ijo sama Pak Imin. Sampean sama Pak Ijo ini deket, akrab. Tapi sama-sama si Pak Imin, ini sampean nggak suka. Lah kadang ketika kita diminta untuk memberikan pandangan, itu seringkali kemudian beda, di mana yang kita sukai biasanya kita berikan porsi lebih dalam perhatian kita dengan cara apa? Ya bias gitu ya. Pertimbangan untuk menentukan salah benar itu bias. Bias itu nggak terang. Bias jadi mencabang. Karena apa yang tadi? Jadi ketika sekarang ada kalimat like and dislike, sekarang itu menentukan siapa salah, siapa benar itu kadang dipicu atau didorong oleh pertimbangan suka dan tidak suka. Nah, ini Quran sudah menyatakan wala yajrimannakum, dan janganlah kamu terdorong dalam dosa. Kenapa? Hanya karena kamu benci terhadap satu orang atau satu kaum, lalu membuat kamu tidak adil. Karena si Pak Ijo ini sampean tidak suka, sama membuat salah aja. Tidak yang benar Pak Imin. Gitu. Karena sama dekat sama Pak Imin. Kan ya, nggak boleh. Apapun salah ya salah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku akan sendiri yang potong tangannya. Loh, ini menunjukkan bahwa perintah untuk menegakkan keadilan itu tidak peduli apakah dia keluargamu, gitu. Jadi, ada dalam keadilan walaupun terhadap 14 pesan Al-Quran itu perintah untuk tidak
mereng ketika kepada orang yang kamu benci, juga tidak mereng pada orang yang kamu sukai. Di Al-Quran itu. Jadi kalimat ini jelas. Tadi yang kemarin Anissa ini bilang mari sesat ayat 58. Kemudian sudah antara manusia, kamu menetapkannya dengan adil. Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sadaqallahul Azim. Ya, itu yang tentang adil. Lalu sekarang bahkan terhadap kerabatmu sendiri, misalnya orang yang dekat, itu kamu tetap harus berbuat adil. Ada dalam surat An-Nisa juga ayat yang ke-135. Coba dibuka. An-Nisa ayat 135. Sudah ketemu? Yang 135. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Jelas itu Pak Jo. Di situ dijelaskan tentang betapa kamu itu jangan peduli, jangan karena dia keluargamu, anakmu, istrimu, lalu kamu condong kepada untuk membenarkan dia dan menyalahkan orang lain. Ini tidak hanya kamu sebagai hakim loh, kata Allah. Maksudnya hakim dalam arti formal begitu. Tapi ketika menghadapi persoalan juga, di mana ketika misalnya ada istrimu, anakmu, suamimu berbuat keliru, itu jangan kemudian kita sudah nolak, nggak mungkin lah bojoku gitu, nggak mungkin lah anakku gitu, lalu sampean mencari alasan untuk membenarkan perilaku atau menutupi kesalahan itu gitu. Ya, jadi di situ letak kita surat An-Nisa ayat 135 itu. Di mana kalimat itu Allah itu tidak peduli kamu anakmu, mau suamimu, mau istrimu. Ini persoalan hukum. Kalau dalam persoalan hukum itu salah ya salah, benar ya benar. Sampean dan saya, kalau kemudian ketika karena dia anak, istri, suami atau kerabat dekat, lalu kemudian kita mencoba mencari pembenaran atas perilaku keliru mereka, lalu menyalahkan orang yang benar, sama aja itu sebenarnya nggak sayang. Padahal seolah-olah karena sayang toh, tapi sama tidak. Sama sedang menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah itulah bahayanya di situ. Ya. Jadi bangunin, masuk kamera ini loh. Perintah untuk fahkum bainahum bil adil, dengan cara adil itu jelas di ayat surat An-Nisa itu banyak. Al-Maidah juga nanti akan ada, kita bahas lagi di ayat ke-42 itu juga tentang keadilan. Banyak lagi dalam Al-Quran, ada surat An-Nahl ayat 90 juga begitu, membahas tentang bagaimana harus berbuat adil. Nah ya, jadi tidak kok kemudian adil ini hanya bicara tentang hakim ya, tapi adalah bicara tentang
kita ketika berperilaku, ketika berinteraksi, terutama yang melibatkan orang-orang dekat kita, suami, anak, istri, ya, kerabat dekat, itu kita harus cenderungnya begitu, cenderungnya itu like and dislike. Kalau kita orang gay, mesti kita sukai anak-anak, istri, suami kita. Mesti kita, enggak mungkin lah gitu kita. Kalaupun ada misalnya cekcok atau perselisihan, atau enggak sampai perselisihan, ya memang dia salah gitu. Kita tuh selalu berusaha gitu. Jangan ya. Salah ya katakan salah, benar ya katakan benar. Wattaqullah, kenapa? Karena i'dilu, berlaku adilah, wa aqrabul taqwa. Wattaqullah, itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Nah, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, termasuk di dalam berbuat adil, bagi mereka disediakan ampunan dan pahala yang agung, yang besar. Jadi kembali kepada adil dulu ya, kita harus mengajak diri kita untuk angel tapi ini, apalagi sudah hubungannya dengan anak, suami, istri, orang-orang dekat itu. Kita selalu begitu. Misalnya anak sampean ditegur oleh orang yang tahu sedang melakukan kesalahan anak sampean. Sampean cenderung begitu. Anda ini kok Anda gitu. Padahal harusnya gitu ya. Coba nanti saya klarifikasi. Kalau memang benar gitu saya akan tegur gitu. Harus begitu. Itu kalau melakukan kesalahan sendiri. Kalau sedang berantem atau berselisih dengan orang lain juga begitu. Jangan langsung kemudian membela. Tapi lakukan klarifikasi yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata anak sampean yang keliru, ya katakan, ya mohon maaf anak saya yang salah itu. Nah gitu lah. Itu. Jadi gentle kata Allah. I'dilu. Kalau dalam surat An-Nisa yang ayat 135 tadi malah 12. Berbuat adillah kamu meskipun kepada dzal qurba, kepada kerabat dekat. Itu perintah Allah. Ya. Nah, yang kembali ke ayat yang 7 tadi, benar dulur, kita diingatkan oleh nikmat Allah banyak agar kita itu kemudian menjadi orang yang beriman betul, yang sami'na wa ata'na betul, yang tidak minclang-mincling, tidak minggrang-minggring, tidak gampang berubah-ubah. Mendengar perintah, laksanakan segitu aja. Nggak usah banyak ini itu. Perintah tahajud, perintah puasa, perintah sedekah, perintah tarbiyah, perintah dakwah, perintah muamalah, ibadah, kabeh langsung. Nggak usah banyak menunggu. Itulah orang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya. Saya rasa itu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Nyun sewu Gus, masalah ini Gus, kemarin wudhunya kan belum jelas Gus. Ya, tapi sebelum kita balik ke wudhu, kita bahas ini dulu, silakan. Oh iya, matur nuwun Gus. Nanti insya Allah kita kesana lagi. Izin Gus Glari. Ya, Terkait dengan keadilan di sini, profesi yang sangat melekat itu adalah lawyers, Gus. Posisi lawyers itu bagaimana, Gus? Anderson. Karena sering itu membela kan gitu, membela yang bayar. Ya. Mohon maaf. Sebenarnya posisi lawyer itu tetap boleh. Dia sebenarnya bukan membela yang salah, tapi menempatkan hukum pada tempatnya. Aslinya begitu. Jadi kalau misalnya salah ya, misalnya begini, kayak kemarin kita bahas, surat An-Nisa kan kita bahas tentang pembunuhan ya. Pembunuhan itu kan nggak ke semua yang membunuh itu dihukum bunuh. Gitu. Sudah jelas si A membunuh. Nggak usah dibela, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena dia membunuh. Bagaimana kronologi membunuhnya? Apakah dia khata
atau syibul khata atau wairul amat, kan gitu. Sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja gitu. Syibul amat, amat atau khata. Jadi dia sengaja, tidak sengaja atau semi sengaja. Karena ketika itu ternyata hukumnya beda. Nah, pengacara itu memastikan, membantu si terdakwa ini untuk mendapatkan keadilannya juga. Ingat loh ya, orang yang bersalah pun tetap harus mendapat keadilan. Jangan sampai kesalahan itu kemudian dihukum dengan cara yang salah. Itu nggak adil lagi nanti. Gitu kan? Karena berbeda-beda kan pendapat hukumannya itu. Misalnya hukuman tentang orang yang berzina. Kalau di berzina di masa Rasulullah kan jelas. Pengacara itu tugasnya ya memastikan dia muhsan atau ghairu muhsan. Ataukah dia justru diperkosa. Membuktikan itu yang kemudian dia bisa kena hukuman atau enggak. Jadi sebenarnya bukan membela kesalahannya, tapi membantu si terdakwa untuk mendapatkan keadilan juga. Dulunya begitu pengacara, ya. Tetapi zaman sekarang sudah beda lagi. Pengacara itu ya untuk dapat duit, itu. Sebenarnya semua Pak Jo, profesi-profesi zaman dulu itu berawal dari profesi yang sifatnya profetik. Profetik itu nggak minta upah. Yo iya, misalnya para tabib ya, dulu disebut tabib, sekarang dokter ya, tabib atau dokter. Tabib dulu itu profesi sosial, profesi yang membantu. Jadi kalau dia punya keahlian, dia ingin menyembuhkan orang. Kalaupun ada orang ngasih ya benar-benar karena terima kasih saja, dia tidak narif, dia tidak menjadikan itu sebagai profesi utama. Makanya tabib itu sama kalau misalnya profesi pengacara juga gitu, ada sumpah gitu. Bahwa dia akan menegakkan keadilan apa segala macam, ada sumpah. Kan kalau setelah sarjana hukum itu ada sekolah pengacara ini untuk membuat punya izin beracara. Demikian pula dokter itu kan punya izin untuk surat izin praktek SIP. Tapi sebelum itu kan setelah fakultas kedokteran selama 4 tahun, kalau memang pinter kan 4 tahun tuh. Setelah itu kan dia sarjana kedokteran, belum dokter tuh. Kemudian dia koas selama 2 tahun, baru jadi dokter. Setelah koas lulus, ada itu namanya sumpah dokter. Nah, sumpah dokter juga begitu. Akan berjanji mendahulukan kemanusiaan. Tapi sekarang kalau sama bicara dokter ya begitulah gitu. Sama dengan pengacara, menegakkan keadilan. Insinyur juga begitu. Awalnya insinyur itu ya para tukang-tukang yang di desa itu kan gotong royong. Sekarang mana ada istilah gotong royong kan? Kamu bayar aku kerja, kalau enggak ya enggak gitu kan. Dulu kan rumah orang itu enggak ada nyuruh tukang yang dikerjakan oleh tetangga kanan kiri. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat sebenarnya pengacara itu tetap boleh asalkan memang tetap berada pada jalurnya. Dia membantu, tidak nyekek gitu. Sekarang orang mau nyewa pengacara bisa awang-awangan, biayanya mahal. Padahal dulu itu adalah untuk membantu tegaknya keadilan. Sekarang banyak orang tidak dapat keadilan karena tidak mampu nyewa pengacara. Sama banyak orang tidak bisa berobat karena tidak mampu bayar obat dan bayar dokter, kan gitu. Sama, jadi arahnya ke sana. Awalnya boleh gitu. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, jadi itu bicara tentang keadilan dan janji kita kepada Allah ya. Oke, sekarang silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang bab wudhu kemarin? Kemarin saya janji bahwa saya akan bahas lagi tentang bab wudhu di ayat yang ke-6. Silakan. Ada yang mau kurang terang, kurang jelas apa? Silakan. Ya. Ini menanyakan tentang istri saya, Bro.
Kenapa istrimu? Apakah orang haid itu boleh mandi keramas? Makasih, Gus. Apakah orang haid itu boleh mandi keramas? Ya boleh saja mandi keramas. Tapi apakah itu menghilangkan hadas besar? Enggak. Kan gitu. Karena hadas besar itu hanya hilang ketika sampean sudah bersih dari haid dengan cara ini. Baing kuntum junubang fatwaharu. Itu. Kalau keramas boleh aja keramas, memang karena gatal ya toh. Asalkan dijaga rambutnya, tidak boleh ada yang jatuh dan sebagainya. Karena rambut itu harus tetap nanti diikutkan pada saat junub atau pada saat mandi junub setelah bersih. Jadi kalau ada yang rontok, mandi karena mandi atau karena seritan atau karena apa, tetap harus disimpan tuh untuk nanti diikutkan pada saat selesai haid. Kalau sekedar mandi sama, mandi keramas, mandi nggak keramas ya boleh aja untuk membersihkan kepala apa. Asalkan itu tadi, asalkan rambutnya tetap dijaga, tidak jatuh, tidak apa. Yang makro itu ya kayak potong buku apa segala macam itu dimakrokan. Kenapa? Khawatirnya nanti nggak ikut, ya karena nggak ikut disucikan pada saat mandi jinabat nanti. Jadi jelas ya. Ada lagi? Gus mau nanya, kalau kita sedang baca Quran itu terus batal, apa perlu wudhu lagi, Gus? Soalnya kan kitabnya ini yang ada terjemahnya seperti ini. Apa perlu wudhu lagi atau bagaimana? Jadi sebenarnya megang Quran itu tidak ada kewajiban untuk wudhu ya. Itu afdolnya, lebih baiknya memang. Ya lebih baiknya. Dari kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Awalnya itu untuk hukum orang yang haid. Bahwa haid itu orang yang dianggap punya hadas besar, tidak boleh menyentuh Quran gitu. Tapi kemudian diterjemahkan lebih luas bahwa Quran itu memang harus disentuh atau dibaca saat kita bersih dari hadas kecil juga. Sementara hadas kecil itu kan cara menghilangkannya dengan berwudu. Tapi ini sunnah aja. Maka memang lebih baik begitu. Maka kalau sampean misalnya sedang baca Quran, lalu kentut, kan berarti punya hadas kecil tuh. Nah, kalau memang sampean ragu, silakan wudhu lagi. Dan saya memang menyarankan begitu. Sebaiknya wudhu lagi. Tidak wajib lah ya, tapi sebaiknya wudhu lagi. Menjaga wudhu kita. Ya, makasih Gus. Gimana ini Pak Burman? Di Malang. Ya, Betul kabeh. ngebun cabe. Silakan, ada lagi? Ijen Gus. Lagi ijen. Ya Pak, lanjut, silakan. Gus ijen Gus. Ya, segera lanjut apa? Ya. Gus ngapunten Gus. Kemarin aku tanya begini. Kan bisa minum obat sehari-hari. Putus, nggak keras. Itu kan kamu tuh sakit, nggak bisa puasa. Terus juga nggak punya penghasilan, sudah usianya usur. Putus. Isinya Ditulis saja mungkin di ini. Mungkin ganti yang lain dulu Mbak. Yang itu mungkin ditulis saja karena putus. Silakan. Gus dari Ya. terkait wudhu,
terkait wudhu, kita kan sering berada di masjid umum, Gus, dan kita kadang wudhu bersama-sama kan begitu. Kadang kita melihat di sebelah kita itu kopiah ini tidak dilepas, cuma diginiin aja, kemudian tangan baju panjang itu tidak sampai di sini. Gimana cara kita mengingatkan supaya beliau juga tidak tersinggung, Gus, tapi hati kita itu pengen mengingatkan. Jadi gini Pak ya. Memang harus ikut ngaji itu. Ya kenapa? Karena susah itu kalau sudah jadi tradisi itu susah. Emang benar kebanyakan kan nggak dilepas terus gini gitu. Nggak ada dalilnya plus gini itu nggak ada. Ya itu seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa pernah suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu dalam perjalanan itu. Bahkan di atas onta, di atas kendaraan. Kemudian karena air sedikit, kemudian wudhunya itu ya sekedarnya hanya di sini gitu, sedikit gitu. Tapi itu untuk apa? Untuk pada saat safar, ketika nggak ada air, hampir sama kayak tayamum gitu. Tapi itu pun hadisnya masih kalah kuat dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu wudhunya itu sampai gini belakang, itu yang paling kuat, lebih kuat. Dan para sahabat pun begitu gitu. Nah, kadang-kadang memang kita beribadah itu tidak karena benar salah, tapi karena sudah tradisi, sudah mengakar, diingatkan tidak mau, masa begitu loh. Kalau sudah kayak gitu ya, kita aja yang buat acara-acara. Pak Guru Montar itu sering kok ya, di pondok dulu itu. Bahkan setelah sholat itu kemudian ngajak praktek wudhu itu. Untuk memastikan bahwa para santri dan jamaah meskipun ada tamu sekalipun itu terterangkan, tercerahkan tentang bagaimana cara yang benar. Ya memang susah, dan memang kita harus sabar betul untuk mengajarkan itu. Kalau mengingatkan pada saat wudhu itu langsung mungkin tersinggung dia. Kita contohkan aja di samping dia itu. Ambil ditampak-tampakkan gitu mungkin. Asalkan nggak riak. Tapi ya ngajari itu kadang memang ya caranya macam-macam. Ya. Nah, di situ memang butuh ini. Butuh ya kita aja lah kita kampanyekan di orang-orang sekitar kita. Ya. Oke, tentang pertanyaan puasa tadi. Jadi dasarnya itu surat Al-Baqarah ayat 184 tentang bagaimana membayar fidyah. Siapa sih orang yang boleh membayar fidyah itu? Pertama adalah orang tua renta yang tidak mungkin berpuasa, sudah renta banget, di samping karena pikun, ya karena memang fisiknya sudah tidak mungkin. Itu baru boleh bayar fidyah. Fidyah itu artinya dia tidak mengkodok, tidak mengganti puasa di lain hari, tetapi dia membayar fidyah. Yang kedua, orang sakit parah yang hampir nggak mungkin sembuh. Nggak ada harapan sembuh, dia sudah koma atau sudah tidak mungkin sembuh lah. Ya, itu sudah. Kalau sakit itu tidak usah umur, dia kecil, anak kecil pun tidak apa-apa, itu tetap harus bayar fidyah karena kalau tidak mungkin sembuh, Ya. Terus yang ketiga adalah ini perdebatan. Ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir kondisi atau bayinya. Tapi itu pun atas rekomendasi dokter, bukan atas rekomendasi nafsu. Nah, kebanyakan orang kan, aduh nanti gini, nanti gitu. Dasar ngalem ya, nanja. Bayar fidyah aja, bayimu. Jangan gitu. Kadang saya ditanya itu, bukan itu keliru tadi, maaf ya. Maksudnya begini, kadang kita itu ingin, tak gemes gitu loh. Kamu itu ya niru para syuhada terdahulu, Ibu Khadijah, Ibu Fatimah, atau malah lebih dulu-dulu. Yang penderitaannya itu bukan hanya puasa. Tiba atau Ibu Maryam ketika hamil harus ada di tengah padang pasir sendiri. Atau Ibu Hajar yang ketika masih bayi merah menyusui, bahkan harus. Tapi kalau sa'i itu kan karena ngikuti Ibu Hajar itu. Lari-lari kecil untuk nyari air. Buat lihat itu gitu loh.
sekarang itu memanjakan diri dikit-dikit rukhsah hanya untuk menjaga bentuk tubuh, nggak mau lah. Ya, bukan kok berarti kemudian kita anti rukhsah ya. Bukan kok kemudian kita itu memberat-beratkan diri, tapi itu tadi nggak pengen tak dapat pahala lebih gitu ya. Ketika sampean tidak puasa Ramadan, lalu mengambil rukhsah fidyah itu, sampean itu tidak dapat pahala ya, tapi meskipun tidak dapat dosa gitu, kayak orang tua tadi. Dia tidak dapat dosa karena meninggalkan puasa, karena membayar fidyah. Tapi dia tidak dapat pahala puasa gitu loh. Nah, saya nggak pengen lah ibu-ibu yang menyusui pengen dapat pahala Ramadan. Dikuatin dikit lah. Insya Allah sehat. Asalkan sahurnya itu apa ya, yang cukup, nutrisinya cukup. Nanti pada saat buka puasa juga cukup. Nah, anak kita itu malah sudah terbiasa sejak kecil. Makanya tadi atas rekomendasi dokter, tapi kadang dokter ya gitu kok. Udah jangan gitu. Ditakut-takuti dokter sama kadang udah takut. Nah, sudah. Ya. Nah, di sini berapa yang harus dibayarkan? Kalau dalam hadis dibayarkan 1 mud gandum. Mud gandum itu sekitar ya nggak sampai 1 kilo lah ya. Itu kalau menurut Imam Malik. Kalau menurut ulama Hanafi itu 2 mud. Ya, atau setengah sok gandum, jadi sekitar 1,5 kilogram itu bayar fidyahnya. Jadi bayar fidyahnya kalau menurut Imam Malik, ya Imam Malik dan Imam Syafi'i itu fidyah yang dibayarkan cukup 1 mud gandum, ya sekitar 0,75 kilogram lah. Kemudian kalau ulama Hanafi dia harus 2 mud atau setengah sok gandum sekitar 1,5 kilogram. Ya. Jadi itu perharinya. Jadi perharinya yang ditinggalkan itu bayar segitu. Ya, jadi sekali lagi yang boleh membayar fidyah tidak semua ini untuk tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Pertama adalah orang tua renta yang memang tidak mungkin lagi puasa, entah karena pikun, entah karena fisiknya tidak mungkin, gitu ya. Terus yang kedua, orang yang sakit parah dan tidak mungkin sembuh. Ini tidak harus tua, muda pun bisa bayar fidyah. Yang sakit parah dan tidak mungkin sembuh. Tapi kalau dia dimungkinkan sembuh, tetap harus qadha. Apa itu? Mengganti di lain hari. Ayyamil ukhor. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang perdebatan, yakni ibu hamil yang kalau nanti puasa akan sangat membahayakan anak atau dirinya, tapi harus atas rekomendasi dokter. Kalau ini sebenarnya sangat tergantung terhadap niat kuat dari, kalau yang 2 tadi kan mau niat kuat tetap nggak bisa gitu loh. Yang di atas tadi, orang tua renta atau orang para sakit tadi. Tapi kalau ibu-ibu ini, insya Allah sebenarnya. Ya karena saya menyaksikan sendiri kedua ibu saya, kedua istri saya, itu insya Allah diberi Allah kekuatan. Insya Allah. Ya. Asalkan pada saat sahur, kemudian dijaga itu insya Allah. Dan anak-anak kita insya Allah tetap kuatlah diberi kekuatan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini supaya kita benar-benar menjalankan agama ini tidak karena keinginan nafsu, tapi karena peraturan Allah, ketakwaan dan ketaatan. Berarti sami'na wa ata'na gitu ya kepada Allah. Yang kedua adalah tentang berbuat adil. Jangan karena kerabat dekat atau karena kebencianmu terhadap satu kaum lalu menjadikan kamu tidak adil. Jangan. Tetap adillah pada kerabat dekat maupun kepada orang-orang yang enggak kamu sukai. Salah katakan salah, benar katakan salah, benar ya. Saya rasa itu berat ya, tetapi kita minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang adil. Semoga Allah merahmati kita, ampuni dosa-dosa kita, ingatkan jasmani rohani kita, memberikan kita perlindungan, penjagaan
dan diselamatkan dari serangan dajjal di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man ta'ala. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innal dhilma wa la yuzman anta tafarakta wa ta'ala alhamdulillah. Qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وجعل حسدنا من سن وشيشة من كفر ربنا ننسينا وعلينا وسكفنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد لقمة الأمطار وعدد الأحجار وعدد اللهم فاضل السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك واشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان شركي تعوذ بك. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الآخرة ولا تجعلنا Amin. ربنا افرغ لنا الصبر والصبر اقدامنا فانصرنا على الكافرين وتوفنا مسلمين. وانا ربك رب العزة عما يصفون سلام علينا الحمد لله رب العالمين. Kita minta kepada Allah betul ya, setiap ilmu yang kita terima itu benar-benar menjadi ilmu manfaat, tidak hanya ada pada ingatan atau pembicaraan, tapi kita praktekkan betul. Terutama pagi ini tentang berbuat adil ya, itu harus benar itu. Kadang pertikaian itu karena kita tidak adil, kita lebih membela kepada orang yang kita sukai, tapi lupa bahwa perintah adil itu kepada siapapun, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai, termasuk sanak kerabat kita sendiri. Sehingga ini yang harus kita adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.